Halo teman-teman, balik lagi di channel Drakor Clips. Pada kali ini kita akan membahas Mr. Queen episode 19. Yuk langsung saja kita bahas. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa mencet dulu tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa klik loncengnya untuk support terus channel ini. Pada episode 19, terlihat Byung-in mengejar sang ratu sampai ke tebing. Hingga akhirnya dia mencekik leher Ratu Kim So-young. Byung-in berusaha mencari tahu siapa sebenarnya yang ada di dalam tubuh ratu dan di mana Kim So-young yang asli. Dan akhirnya ratu mengatakan saat dia membuka matanya, jiwa Jang Bong-hwan udah ada di tubuh sang ratu guys. Lalu dia juga mengatakan kalau dia tidak tahu bagaimana nasib Kim So-young yang asli masih hidup atau sudah mati. Kemudian Byung-in mengingat kembali Kim So-young yang ia kenal sebelumnya dan melemparkannya ke tanah. Byung-in mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri, tetapi ratu menghindarinya guys. Lalu Byung-in bertanya sudah berapa lama dia tidak menjadi Kim So-young. Dan ratu pun menjawab sejak ia terbangun dari danau. Scene selanjutnya terlihat ketika anak buah Byung-in menemukan mereka nih. Byung-in mengeluarkan pedangnya untuk melindungi Kim So-young. Byung-in mengulurkan tangannya kembali karena ratu masih memiliki ingatan Kim So-young. Jadi Byung-in melindunginya dan mulai bertarung dengan anak buahnya. Setelah mereka berlari, tiba-tiba mereka terhenti dan terkejut karena mereka melihat sesuatu di hadapannya. Dan ternyata benar juga nih guys, yang ada di hadapannya adalah pria bertopeng si anak buah Kim Jae-geun. Hingga akhirnya Byung-in bertarung dengannya dan ditikam oleh pria yang bertopeng itu guys. Saat Byung-in dan Kim So-young mencoba melarikan diri, tetapi pria bertopeng itu berhasil menemukannya lagi dengan menggunakan jejak darah Byung-in. Byung-in memberi surat kepada Kim So-young tentang daftar orang yang terlibat dengan kudeta. Byung-in berusaha melawan pria bertopeng itu, tetapi dia menikam Byung-in kembali dengan pedangnya dan menyebabkan Byung-in mati guys. Tetapi sebelumnya dia teringat kembali kenangan bersama Kim So-young nih guys. Sementara itu Kim So-young mencoba berlari untuk menghindar dan berhasil bersembunyi di balik pohon. Saat malam hari Kim So-young mencoba membuka surat kudeta itu, tetapi dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seseorang dengan membawa obor dan ternyata orang itu adalah sang raja guys. Wah, akhirnya mereka bertemu kembali ya guys. Raja membawa ke tempat perkemahan gitu guys. Di sana Kim So-young bertemu kembali dengan Dayang Choi dan juga Hong Yeon. Dan ternyata guys, pada episode sebelumnya Dayang Choi tergelincir sehingga pedangnya tidak mengenai Dayang Choi. Syukur deh Dayang Choi dan Hong Yeon baik-baik saja. Saat Raja mencoba membersihkan luka Kim So-young, dia bertanya bagaimana bisa dia datang jauh-jauh padahal lagi hamil kan ya guys. Kim So-young pun menjawab kalau tanpa Raja istana akan terasa seperti lampu padam. Bilang aja sih kalau kangen sama Raja ya kan. Kemudian mereka berciuman nih guys. Setelah berhasil membunuh Kim Byung-in, pria bertopeng itu datang ke Kim Jae-geun untuk memberitahu bahwa dia melihat wajah yang seperti ia kenal. Dan mereka disergap oleh tentara petani. Dia juga memberitahunya bahwa dia melihat Raja Choljong guys. Di sisi lain, Jo Ho-jin memasang pengumuman yang mengatakan bahwa Raja belum mati nih guys. Sementara itu di dapur, kepala koki sangat bersedih karena Raja telah meninggal. Dia melihat Dayang Choi mendatanginya dan mengatakan kalau Dayang Choi menyukai kepala koki itu guys. Lalu kepala koki itu pergi dan kelihatannya akan mencari Dayang Choi sang pujaan hati ya guys. Di kota, para bangsawan mengkhawatirkan surat kudeta yang mencantumkan nama mereka guys. Mereka berpikir bahwa Kim Byung-in pasti mengkhianati keluarga Kim demi sang raja. Di sisi lain, Raja dan Ratu melihat orang-orang petani sedang berolahraga dan bertemu dengan ayah Dam-hyang yang selama ini mereka cari guys. Di sana, Kim So-young juga memberitahu Raja bahwa pria bertopeng mencoba membunuhnya. Tetapi Byung-in mati menyelamatkannya. Raja pun memberitahu kalau pria bertopeng itu adalah anak buah Kim Jae-geun. Di dalam tenda,
Raja, Ratu, dan Ayah Damhyang mencoba bekerja sama untuk kembali ke istana dengan menemukan orang dari kudeta untuk membantunya. Di luar terdengar seseorang berteriak nih guys, dan benar juga guys, itu adalah kepala koki yang berusaha mencari pujaan hatinya yaitu Dayang Choi. Di sana dia berhasil bertemu dengan Ratu, Raja, Hongyeon, dan tak lain lagi adalah Dayang Choi. Lucunya saat kepala koki akan berlari ke Dayang Choi, ia malah terjatuh guys. Wah, gagal nih pasangan yang baru bucin. Di istana, Kim Choi-gun memberitahu ibu Suri Sunwon bahwa Byung-in mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sang ratu. Ibu Suri Sunwon pun kaget saat mendengar bahwa raja dan ratu masih hidup. Sepertinya Kim Choi-gun menyadari kalau wanita tukang pijit itu adalah mata-mata sang raja guys. Jadi dia mengarahkan pedangnya ke mata wanita tukang pijit itu. Di pegunungan, Ratu memberitahu Raja bahwa dia memiliki cara untuk menembus gerbang kota dan istana sekaligus. Satu-satunya gerbang yang tidak ditutup adalah gerbang suplai makanan. Jadi Raja berpikir mereka perlu memiliki informasi tentang persediaan makanan. Mereka semua berjalan melewati hutan dan di sana mereka melihat tubuh Byung-in guys. Ratu berterima kasih kepadanya dan mulai menguburnya. Wanita buta si tukang pijit itu pergi ke rumah anjing dan akan menulis pesan seperti biasa di atas genteng gitu guys. Tetapi Kim Choi-gun mengikutinya dan sepertinya dia membunuh wanita buta itu guys. Saat mereka sampai di desa baru dan Raja memberitahunya bahwa itu adalah tempat yang aman. Di sana Raja mulai bercerita tentang dia memimpikan Joseon baru dan bertanya kepada sang ratu jika dia datang dari masa depan, lalu apa akhir dari pertarungan ini? Ratu pun mengatakan kepadanya kalau Raja akan kalah. Tetapi Ratu akan melakukan yang terbaik untuk Raja bahkan jika dia gagal. Raja baru itu yang akan menggantikan Raja Choljong datang ke istana dan dia berusia 10 tahun guys. Kim Choi-gun memberitahunya semua hal yang dia lakukan agar bisa masuk ke istana. Meskipun jelas bahwa raja kecil ini hanya akan menjadi kepala sosok baru Kim Choi-gun dan Ibu Suri Sunwon yang akan memiliki kekuatan. Kemudian Raja dan Ratu pun berhasil menghentikan pengiriman makanan untuk ke istana. Dan mereka masuk ke dalam gerobak makanan gitu guys. Sesampainya di istana, Kim Choi-gun mencabut pedangnya dan menusukkan ke dalam gerobak itu guys. Oke guys, itulah akhir dari Mr. Queen episode 19. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Ikuti terus channel Drakor Clips ya. See you, bye-bye.